Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat kepada kita semua, hingga pada hari ini kita dapat membawa diri pribadi di tengah-tengah para jamaah untuk kita sama-sama atau untuk kita bersama menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sambil kita memohon kepada Allah ta'ala, semoga amal ibadah yang kita lakukan ini di yaumil akhir nanti penuh dengan keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita semua untuk keselamatan seluruh umat manusia, untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan bahkan untuk menjalani kehidupan di yaumil akhir nanti menghadap Allah ta'ala. Bahkan lafaz salawat yang kita ucapkan ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang berbunyi, idza tukhfa hammaka wa yughfaru laka dzambuka. Dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah ta'ala semoga yang bersalawat kepadanya dijauhkan dari kewaswasan dan dihilangkan atas dosa yang pernah dilakukannya. Hadirin, maka dengan itu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga di yaumil akhir nanti kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu pertolongan oleh Allah ta'ala berupa syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari mimbar yang mulia ini saya berwasiat pada diri pribadi dan berseru kepada seluruhnya untuk kita selalu bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, imtitsalu awamirillah wa jtinabu nawahi, untuk kita selalu mentaati perintah Allah ta'ala dan untuk kita selalu menjauhi apa-apa yang telah Allah larang atas kita semua. Inilah satu wasiat atau peringatan untuk kita semua, karena kita sebagai hamba Allah ta'ala dinisbahkan sebagai al-insan yang memiliki akar kata nasia yang antara lain juga bermakna makhluk yang sering lalai akan perintah Allah ta'ala. Bahkan wasiat takwa ini untuk mengingatkan kita semua ini bukan hanya menjadi rutinitas yang kita dengarkan saja, akan tetapi begitu pentingnya sehingga menjadi salah satu rukun khutbah pada hari ini, yang bila tidak kita nyatakan maka akan batallah khutbah atau Jum'ah kita semuanya ini. Begitu pentingnya untuk mengingatkan kita semua terkait dengan wasiat takwa. Demikian ringkas dalil dari para ulama-ulama faqih terkait wasiat takwa yang sering kita dengar dan kita istiharkan ini.
Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Untuk itu berbagai upaya untuk kita menyiasati situasi dan kondisi di sekitar kita pun, maka tak lepas dari begitu banyaknya atau upaya kita beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan ini pastilah terkait dengan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala, yakni untuk kita bertakwa kepadanya. Bahkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala menjadi suatu konsekuensi logis, hal yang paling berimbang dan masuk akal terhadap keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin keimanan itu kita nyatakan di hadapan Allah Ta'ala dari sisi kita sebagai makhluknya, kecuali kita nyatakan dengan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Untuk itulah Allah Ta'ala pun mengingatkan kepada kita semua dengan firman-Nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bahkan kita semua diserukan Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman, bertauhid kepada Allah Ta'ala, untuk kita menjalankan perintah takwa, bahkan dihubungkan dengan kehidupan kita nanti, dihubungkan dengan kehidupan kita esok nanti, bahkan sampai yaumil akhir nanti. Apa sebab? Karena tidak hanya kehidupan di dunia ini saja yang akan kita jalani atau sedang kita jalankan, akan tetapi di yaumil akhir nanti pun ada kehidupan di mana kita dibangkitkan. Oleh sebab itu disebut qiyamah, kita dibangkitkan. Dan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun jauh-jauh hari telah mengingatkan kita bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa kita semua pada saat itu akan diminta pertanggungjawabkan bagaikan kita sebagai seorang pemimpin, karena selalu ada pada diri pribadi kita sebagai hamba Allah Ta'ala pernah memiliki wewenang atau amanat. Untuk itulah pasti di sana itu yang Allah nyatakan, yang Allah gambarkan satu kehidupan nanti menjadi yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, adalah gambaran suatu hari di mana kita tidak dapat berargumentasi dengan ucapan-ucapan atau alibi-alibi kita. Akan tetapi di hari itu hanyalah kekuasaan yang pernah diberikan kepada kita, hanyalah amanat yang telah diberikan kepada kita lah. Bahkan itu semua akan menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala, dan itulah bahkan yang menjadi argumentasi nanti. Mulut kita dibungkam saat itu, tidak bisa menyatakan apa-apa karena semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Inilah nanti satu gambaran ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, juga tahap-tahap kehidupan kita, langkah hidup kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Bahkan totalnya semua amal ibadah kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana proses kita pada saat itu untuk bertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan atau apa-apa yang pernah kita kerjakan di hadapan Allah Ta'ala, amalan-amalan yang akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan satu pun akan membela kita saat itu, sebab saat itu pun digambarkan Allah sebagai yauma la yamliku nafsun li nafsin wal amru yauma idzin lillah, bahwa di yaumil akhir nanti tak ada kuasa bagi kita, bahkan siapapun yang akan mewakili kita tak kuasa, karena semua permasalahan, semua perkara, semua catatan telah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Akan tetapi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan takwa oleh Allah Ta'ala adalah juga untuk mengingatkan kudrat kita,
untuk mengingatkan takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menjadikan diri kita umat yang terpilih. Untuk itu maka disusunlah satu kesempurnaan setelah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yaitu berupa perilaku takwa kepada Allah Ta'ala. Umat-umat terdahulu, umat-umat para nabi atau rasul terdahulu terkadang tidak dibekali oleh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hanya dibekali eling atau percaya begitu saja kepada Maha Pencipta. Tak ada satu penekanan yang pada akhirnya sebagian dari mereka menyeleweng bahkan sesat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada sejarah diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau cerminan dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dua periode besar. Yang keduanya menggambarkan adalah upaya dakwah keimanan dan upaya dakwah takwa kepada Allah Ta'ala. Contoh, pada periode Mekah selama 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenahi atau menata penyelewengan-penyelewengan yang pernah terjadi dengan bekal wahyu dari Allah Ta'ala untuk meluruskan kembali. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebarkan wahyu-wahyu Allah Ta'ala di periode Mekah selama 13 tahun yang menggambarkan keimanan bahkan hal-hal gaib, yakni hari kiamat, kepada masyarakat Mekah saat itu. Padahal hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, di mana di kota Mekah saat itu adalah tempat kumpulnya para kabilah-kabilah terhormat. Bahkan di situ terjadi interaksi antar bangsa atau antar kabilah. Oleh sebab itu mereka sebut Quraisy atau kurs, pertukaran mata uang terjadi di situ. Pada saat itu juga ada intelektual yang mereka ukur dari kedalaman syair-syair yang ada dan tersebar pada diri mereka. Di mana dahulu di Mekah yang dianggap cendekiawan itu mereka yang mampu bersyair saja. As-sab'ul mu'allaqat, 7 syair yang terkenal kemudian ditempel di sekitar dinding Ka'bah yang menggambarkan peradaban saat itu. Inilah tipe masyarakat yang kemudian ditanamkan tauhid kembali kepada oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun lamanya. Dan itu tercermin dari ayat-ayat yang turun pada periode Mekah itu begitu singkat, akan tetapi menggambarkan suatu yang dahsyat. Antara lain adalah terkait tauhid kepada Allah Ta'ala dan juga terkait dengan hari kiamat tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian pada periode kedua di Madinah yang menggambarkan upaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk menekankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang sifatnya implementatif atau perwujudan atas keimanan kepada Allah Ta'ala diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gambaran ini ada pada ayat-ayat yang turun di Madinah, yang terkadang lebih panjang dari ayat-ayat yang turun di Makkah. Disebut juga ayat-ayat Madaniyah. Inilah satu gambaran atau suatu gambaran di mana periode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menggambarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai i'tibar atau pengajaran kepada kita semua. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menerapkan apa-apa yang lama telah terjadi di situ, akan tetapi terus memperbarui dan bahkan pada periode di Madinah mampu menghadapi perbedaan-perbedaan kelompok yang ada. Disinilah kemudian ditanamkan tatanan atau fondasi-fondasi sosial bahkan politik
untuk memudahkan dakwah Rasulullah SAW yang tujuannya pun satu, yakni untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Akan tetapi terkadang kita yang berupaya semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada dalam diri kita kelalaian bahkan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu keistimewaan dibanding umat-umat Rasul atau Nabi terdahulu. Kita diberikan sarana dan prasarana oleh Allah Ta'ala untuk beristighfar, memperbanyak ampunan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu keistimewaan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu bila mana ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang malah dibinasakan, habis total, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada umat dari Rasul Allah Ta'ala sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ingin bertobat maka harus membunuh dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Akan tetapi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Kita hanya didorong untuk selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala karena kita sebagai makhluk yang dhaif di hadapan Allah Ta'ala. Memperbanyak istighfar, memperbanyak kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian dan dosa yang telah kita perbuat. Bahkan Imam Al-Busiri dalam syair maulidnya yang berjudul atau yang masyhur disebut Qasidah Burdah, Imam Busiri dalam syairnya berkata, Ayuhan nas la taqnuti min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Kata Imam Busiri, wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berkecil hati dengan segala dosa yang pernah kita lakukan, meskipun besar sekalipun. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Karena dosa atau kelalaian yang pernah terjadi pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dihapus oleh Allah Ta'ala dengan istighfar yang dilakukannya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan ini penuh dengan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dalam upaya menjalankan takwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita agar kita dimudahkan, diberi keberkahan dalam kehidupan kita, diberi rahmat di yaumil akhir nanti untuk kita dimasukkan ke dalam surga, diridhoi dan menjadi kelompok yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada golongan yang bertakwa kepadanya dengan firman yang berbunyi, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, golongan yang bertakwa itu akan kami masukkan ke dalam surga, di mana di dalam surga itu atau di mana surga itu tergambarkan yang di dalamnya bagai ada uyun atau mata air yang bersumber atau ada aliran air yang bersumber dari mata air. Di yaumil akhir nanti Allah Ta'ala akan berseru kepada golongan yang bertakwa, masuklah kalian ke dalam surga dengan nyaman lagi sejahtera. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, ulaika humur rasyidun, ulaika humul muflihun. Wa 'ala kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Wa 'ala tabi'in wa 'ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ayuhal hadirun ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullaha alladzi yadhkurukum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar. Aqimus shalah.